Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 dengan nama saya Nisa Destiana dan rekan saya Naufal Abdi Dharma akan menjelaskan tentang literasi kesehatan. Literasi kesehatan dan sejarahnya. Literasi kesehatan umumnya dikaitkan dengan kemampuan membaca dan menulis seseorang. Hal ini sesuai dengan definisi literasi kesehatan yang dinyatakan oleh The American Medical Association yang mewakili model biomedis sebagai kemampuan membaca dan memahami resep obat, kartu berobat, dan bentuk materi lainnya yang berhubungan dengan peran dirinya sebagai pasien. Sedangkan WHO yang mengarah pada model biopsikososial yang mendefinisikan literasi kesehatan sebagai keterampilan kognisi dan sosial yang menentukan motivasi dan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi sebagai cara untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya. Pentingnya literasi kesehatan dalam pembangunan kesehatan. Literasi kesehatan menjadi bagian yang sangat penting dalam konteks pembangunan kesehatan. Seperti yang telah dipaparkan dalam sasaran pembangunan kesehatan, yang salah satunya adalah masyarakat, mengisyaratkan perlunya diketahui tingkat literasi kesehatan masyarakat. Dalam Renstra Kemenkes disebutkan bahwa masyarakat harus disadarkan bahwa kesehatan adalah harta berharga yang harus dijaga. Semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, bisa jadi sebagai akibat dari rendahnya literasi kesehatan masyarakat. Kemampuan menerima informasi kesehatan yang terbatas, kemampuan menyampaikan keluhan kesehatan yang juga terbatas, budaya dan kepercayaan yang kurang mendukung untuk hidup sehat menjadikan literasi kesehatan masyarakat yang rendah. Faktor yang mempengaruhi literasi kesehatan. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi literasi kesehatan. Pada level individu, terdapat umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Lalu pada level masyarakat, terdapat partisipasi, jenis kelamin, pemberdayaan, dan keadilan. Dampak literasi kesehatan. Terdapat dua dampak dari literasi kesehatan. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan, dan yang kedua, dampak terhadap biaya pelayanan kesehatan. Dampak terhadap kesehatan yaitu literasi kesehatan yang rendah akan berpengaruh pada kurangnya pengetahuan mengenai tindakan kesehatan yang bersifat pencegahan, perawatan, dan pengobatan diri. Sedangkan dampak terhadap biaya pelayanan kesehatan yaitu penduduk dengan literasi kesehatan yang rendah akan membutuhkan biaya kesehatan tahunan 4 kali lebih besar dibandingkan populasi umum. Lalu, bagaimanakah cara mengukur literasi kesehatan? Apakah literasi tersebut dapat diukur? Adapun beberapa alat ukur yang berhasil dikembangkan, salah satunya dinamakan perkiraan cepat literasi orang dewasa dalam pengobatan yang biasa disebut dengan RAUM atau Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine. Alat uji literasi kesehatan ini hanya menguji kemampuan membaca pasien dalam konteks kesehatan yang harus dibaca dengan suara yang keras. Sedangkan alat uji fungsional literasi kesehatan orang dewasa yang biasa disebut dengan TOEFL atau Test of Functional Health Literacy in Adults menguji kemampuan membaca pasien dalam konteks memahami dan melaksanakan petunjuk dari petugas kesehatan yang berupa petunjuk minum obat yang diperoleh dari apotek atau hasil dari pemeriksaan laboratorium. Meningkatkan literasi kesehatan. Melihat kondisi masyarakat yang masih kurang akannya literasi kesehatan, maka ada beberapa cara dalam meningkatkan literasi kesehatan. Yang pertama, mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan. Yang kedua, adanya penyuluhan mengenai makanan yang mengandung protein, zat besi, dan lainnya. Dan yang ketiga, adanya penyuluhan mengenai gaya hidup sehat. Kami akan memberikan sebuah contoh kasus dari literasi kesehatan. Pada masa pandemi COVID-19, setiap individu perlu memahami dan belajar tentang literasi kesehatan. Saat ini, upaya pelibatan anggota masyarakat secara aktif terhadap peningkatan kesadaran mengenai kesehatan sudah mulai banyak dilakukan.
Hal itu dapat dilihat dari aksi sosial yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat, mulai dari organisasi profesi, komunitas, hingga perseorangan. Komunitas-komunitas yang bergerak di media sosial pun membuat kampanye pencegahan penularan COVID-19 secara masif. Beberapa industri kecil dan rumahan juga memproduksi masker besar-besaran dalam rangka membantu mengurangi risiko penularan. Rekan guru juga membuat terobosan agar siswa tidak merasa bosan mengerjakan tugas di rumah selama masa pandemi dengan membuat video tutorial cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan protokol kesehatan. Semua hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam musim pandemi seperti ini. Literasi kesehatan tidak hanya berarti kemampuan baca tulis terkait dengan bidang kesehatan saja. Literasi kesehatan memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan kesehatan individu dan masyarakat. Seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki literasi kesehatan yang rendah akan memiliki derajat kesehatan yang rendah pula. Lebih dari itu, literasi kesehatan menggerakkan orang-orang di luar sana agar lebih sadar dan menghargai kesehatan yang dimilikinya. Sudah selesai pembahasannya mengenai literasi kesehatan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye.